MUI ini bukan lembaga negara. KPK dan BPK tidak bisa mengauditnya. Padahal penghasilan dari menjual sertifikat itu besar banget, bahkan menjadi satu cuan yang cukup besar. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Hari ini berita yang cukup menarik. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Kaumas mengatakan kebijakan label halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJH Kementerian Agama tidak lagi menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kalau dipikir-pikir, Menteri Agama kita ini ngagap lagi juga ya. Artinya perasaan baru kemarin beliau di kuyo-kuyo gegaram pengaturan fungsi dan volume pengeras suara di masjid. Lah kok sekarang malah mau menarik kewenangan soal pelabelan halal dari MUI. Apakah Gus Yakut sungguh tidak perasaan? Begini, seperti diketahui seharusnya MUI saat ini butuh healing intensif, butuh menata hati mereka pasca kegoblokan yang viral saat salah satu pengurus pergok makmum sholat asar tapi gerakannya seperti sedang sholat gerhana, rukunya double, 2 kali. Akibat pertunjukan kebodohan itu, cuitan pembubaran MUI kembali menggema. MUI seperti semakin tidak diinginkan keberadaannya. Bahkan netizen mengatakan, bubarkan saja MUI itu. Karena begitu banyak tokoh-tokoh karismatik NU yang sudah keluar dari MUI itu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJH Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan label atau logo halal baru yang berlaku nasional. Logo baru halal memiliki bentuk seperti gunungan wayang. Logo halal yang berbentuk gunungan wayang ini pun kemudian menimbul pro kontra di masyarakat. Sementara hingga saat ini tidak ada PP yang menyebutkan MUI punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi produk halal. Di media sosial, di Twitter, dibanjiri kritikan terhadap pergantian label halal yang baru. Salah satu netizen menyindir dengan mengatakan label halal di negara lain tidak menyertakan ikon negaranya. Artinya apa? Berdasarkan hukum negara, sertifikasi halal MUI tersebut ilegal karena tidak punya payung hukum. Sertifikasi halal negara lain tidak diakui oleh MUI dengan alasan tafsirnya berbeda. Misalnya, ada produk makanan atau minuman dari Malaysia atau di negara-negara lain yang sudah dapat sertifikasi halal dari pemerintah di sana misalnya. Ketika masuk di Indonesia, mesti disertifikasi ulang oleh MUI. Akibatnya harus membayar lagi untuk mendapatkan sertifikasi halal kedua tersebut. Jelas, ini merugikan perusahaan karena harus membayar 2 kali lipat serta tidak efisien. Sementara di Indonesia, menyertakan wayang dalam label halal yang baru, netizen bahkan mempertanyakan soal tulisan Arab halal yang sebelumnya pada label MUI terlihat jelas, namun di label yang baru netizen mengatakan tulisan Arab tidak terang atau tidak jelas. Label halal di Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik, berkarakter kuat, dan mempresentasikan halal Indonesia. Bentuk label halal di Indonesia itu terdiri atas 2 objek, yaitu bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas. Lancip ke atas, ini melambangkan kehidupan manusia. Dalam artian bahwa ini bisa juga banyak dari MUI yang hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan cuan, karena Malaysia itu negara muslim yang sama, artinya logikanya apa yang diharamkan di sana, di Indonesia juga sama. Jadi ngapain juga produk dari negara muslim harus disertifikasi ulang di Indonesia? Terakhir begini, MUI ini bukan lembaga negara. KPK dan BPK tidak bisa mengauditnya. Padahal penghasilan dari menjual sertifikat
itu besar banget, bahkan menjadi satu cuan yang cukup besar. Seperti yang diberitakan oleh bbc.com, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal rata-rata itu 3 juta per bulan. Dan itu berlaku selama 2 tahun untuk UMKM. Sertifikasi halal adalah hal yang wajib dimiliki oleh produk yang masuk atau beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Kini proses pengajuan administrasi halal dilakukan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal oleh BPJPH. Bayangkan jumlah UMKM di negara kita mencapai 64,2 juta per tahun 2021 yang lalu. Kalau itu setengah saja yang disertifikasi, berapa triliun cuan yang masuk ke kantong MUI? Ini yang bikin miris lagi. MUI tidak transparan soal penghasilan ini. Sementara Komisi Informasi Pusat (KIP) tidak bisa memaksa MUI membuka data soal penghasilan mereka dari jualan label halal tersebut. Lagi-lagi karena MUI bukan lembaga negara. Mereka dapat cuan gede tapi pertanggungjawabannya ke publik tidak ada. Artinya begitu terjadi satu gesekan, maka ini tidak akan pernah ditemukan oleh MUI karena MUI bukan bentuknya adalah bentuk di dalam naungan negara. Artinya adalah tentu masih banyak lagi permasalahan lain yang muncul ketika label halal ini diberikan oleh sejumlah orang yang tidak kaitannya dengan pemerintah. Seperti pengawasan minim misalnya, serta MUI sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi terakreditasi. Nah, permasalahan inilah yang kini coba diselesaikan oleh Menagus Yakut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pasca adanya label halal terbaru ini, maka label halal MUI secara bertahap tidak akan berlaku lagi. Kedepannya, yang melakukan sertifikasi produk halal adalah negara, dalam hal ini BPJPH, Kementerian Agama, bukan MUI. Mungkin itu ya ulasan berita hari ini dari Khodari. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Tonton terus channel ini karena begitu banyak berita-berita viral dan menarik setiap harinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.